Ah, akhirnya aku bisa bernapas lega. Rasanya seperti semua bebanku terangkat. Tentu saja sayang, makan dengan uang dari Suryani rasanya jauh lebih nikmat. Sambil mendentingkan gelas anggur mereka, kedua orang itu tampak lebih bahagia dari siapapun. Mereka adalah Baskara Aditama, suami dari Suryani Wulandari yang baru saja menjalani operasi kanker lambung, dan Riana Pertiwi, sahabat Suryani selama 30 tahun. Segera setelah operasinya selesai, Suryani diseret oleh suaminya dan dibuang seperti barang rongsokan ke sebuah panti rehabilitasi di pelosok gunung. Baskara Aditama, Riana Pertiwi, bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Jika Anda mengikuti cerita ini sampai akhir, Anda akan menyaksikan kebenaran yang mencengangkan. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan agar rezeki berlimpah datang ke tempat Anda. Pukul 5 pagi, udara di kamar rumah sakit terasa berat dan dingin. Suryani tidak bisa tidur semalaman, tentu saja itu adalah hari operasi kanker lambungnya. Suaminya, Baskara, yang tidur di ranjang pendamping, bangun dengan rambut acak-acakan. Sayang, apa kamu bisa tidur? Suara suaminya yang telah menemaninya selama 20 tahun itu terdengar tenang seperti biasanya. Suryani bertanya dengan bibir kering, "Mas, operasiku akan berjalan lancar kan? Kalau aku tidak bangun lagi?" Eh, jangan bicara yang tidak-tidak. Teknologi kedokteran sekarang sudah sangat canggih, kamu pasti akan keluar dari sini dengan sehat. Baskara sengaja meninggikan suaranya sambil menggenggam tangan Suryani. Tangan kasar itu terasa begitu hangat hari ini, membuat Suryani terharu hingga ingin menangis. Lalu, dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya di atas meja nakas. Ia ingin mendengar suara anak-anaknya yang berada di Amerika. "Tunggu sebentar sayang, kamu mau apa?" "Aku mau kirim pesan ke anak-anak. Bilang kalau aku mau masuk ruang operasi." "Sudah kubilang jangan. Mereka sekarang sedang masa ujian akhir semester. Kalau mereka tahu ibunya operasi kanker, ujian mereka bisa hancur berantakan. Biaya kuliah di luar negeri itu mahal. Apa kamu mau mereka gagal?" Perkataan suaminya terdengar logis, tetapi anehnya sangat dingin. Saat Suryani ragu-ragu, Baskara dengan lembut mengambil ponsel itu. "Nanti setelah operasi selesai dan kamu sadar di ruang pemulihan, kita video call sambil tersenyum. Ya, ponselnya aku yang simpan." Suryani mengangguk lemah. Benar, mungkin suaminya benar. Mungkin aku saja yang terlalu lemah, pikirnya. Pukul 8 pagi, akhirnya tiba waktunya untuk pindah ke ruang operasi. Seorang perawat masuk, membaringkan Suryani di ranjang dorong, dan membawanya keluar kamar. Saat menunggu lift, ia melihat wajah yang familiar di ujung koridor. Itu adalah sahabatnya, Riana Pertiwi. "Suryani," Riana berlari terengah-engah. Wajahnya polos tanpa riasan, penuh dengan kekhawatiran. "Riana, kamu sibuk? Kenapa repot-repot ke sini? Bagaimana aku bisa tidak datang saat sahabatku mau dioperasi? Kenapa wajahmu jadi tirus begini?" Riana memegang pagar ranjang dan memeluk Suryani yang terbaring dengan erat. Sentuhan hangat tubuh sahabatnya membuat ketegangan Suryani mereda dan matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi saat Riana melepaskan pelukannya, sebuah aroma yang akrab menyentuh hidungnya. Aroma ini. Itu adalah aroma parfum pria dari merek mahal yang bulan lalu Suryani berikan sebagai hadiah ulang tahun suaminya. Itu bukan aroma yang pasaran. "Riana, aku mencium aroma parfum pria yang akrab darimu. Ini yang dipakai suamiku." Mendengar perkataan Suryani, Riana terdiam sejenak lalu dengan santai menyibakkan rambutnya. "Oh, tadi aku bertemu Mas Baskara di lobi. Beliau menolongku saat aku hampir menumpahkan kopi. Mungkin aromanya menempel saat itu." "Parfum Mas Baskara memang enak, ya." Suryani mengangguk. Saat itu ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Tak lama kemudian, Suryani dipindahkan ke ruang tunggu operasi. Hanya satu pendamping yang diizinkan masuk, jadi Riana menunggu di luar dan hanya suaminya yang ikut. Seorang perawat menyuntikkan obat ke dalam infus sambil berkata, "Ibu, ini obat penenang dulu, ya. Mungkin akan terasa sedikit pusing dan mengantuk." Begitu obat masuk, lampu neon di langit-langit tampak bergelombang seperti di dalam air. Kelopak matanya terasa sangat berat. Saat itu, perawat pergi sebentar untuk mengambil rekam medis. Terdengar samar-samar Riana menyelinap masuk dari balik tirai. "Jangan masuk,
terdengar suara suaminya melarang dengan pelan. Suryani bergumam, "Mas." Riana datang. Tetapi lidahnya kaku dan bicaranya tidak jelas. Matanya juga tidak bisa terbuka. Suaminya mungkin mengira Suryani sudah tertidur. Ia merendahkan suaranya dan berkata, "Obatnya sudah masuk. Sepertinya dia sudah tidur." "Mas, tapi apa ini benar-benar aman?" "Surat persetujuan operasinya." Meskipun kesadaran Suryani kabur, suara Riana yang memanggil suaminya Mas terdengar sangat jelas di telinganya. "Bukan Pak Baskara, tapi Mas, tenang saja. Aku sudah bicara dengan dokternya. Kalau kondisinya memburuk jangan lakukan resusitasi jantung paru yang berlebihan. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa, bagaimana? Coba kita pikirkan secara rasional. Kalaupun operasinya berhasil, tingkat kelangsungan hidupnya dalam 5 tahun tidak sampai 20%. Daripada kita menderita karena biaya rumah sakit, lebih baik kalau dia tiada. Itu lebih baik untuk anak-anak dan juga untuk kita." Suara suaminya yang tenang menusuk jantungnya. "Apa maksudnya itu? Lebih baik aku mati." "Benar juga kata Mas. Nanti kalau uang asuransinya cair, kita selesaikan dulu utang kita. Terus janji kita untuk melihat apartemen baru bagaimana. Begitu dia masuk ruang operasi, kita punya banyak waktu. Kita ke kantor properti dan tanda tangan kontrak saja. Saat dia sadar nanti, dia tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal lain." Riana menghela napas pelan dan berkata, "Mas, kamu benar-benar hebat. Istrimu masuk ruang operasi, tapi kamu malah berpikir untuk pergi ke kantor properti. Tega sekali, ini semua demi masa tua kita. Ayo pergi." Terdengar suara gemerisik dan bayangan kedua orang itu tampak di atas tirai. Terlihat siluet tangan suaminya merangkul bahu Riana. Keduanya keluar dari ruang tunggu tanpa menoleh ke belakang. Suryani ingin berteriak, "Jangan pergi, aku masih mendengar, Mas." "Riana, bagaimana kalian bisa begini?" Tetapi bibirnya terkunci dan tidak bisa bergerak, hanya setetes air mata yang mengalir membasahi pelipisnya. Tak lama, perawat datang dan mulai mendorong ranjangnya. "Ibu, kita masuk ke ruang operasi." Di atas ranjang yang berguncang, lampu-lampu putih di langit-langit menusuk mata Suryani seperti belati. Pengkhianatan dari suami dan sahabat yang ia percaya. Itu adalah rasa sakit yang lebih mengerikan daripada sel kanker. Dalam kesadarannya yang semakin memudar, Suryani menggertakkan giginya. "Aku tidak akan pernah mati. Aku akan hidup untuk membalas semuanya." Operasi berjalan sukses. Namun bagi Suryani, mimpi buruk yang mengerikan baru saja dimulai. Saat sadar dari bius, Suryani ingin menjerit, tetapi hanya suara desisan angin yang keluar dari mulutnya. Guncangan hebat akibat rasa takut dan pengkhianatan membuat tubuhnya mengaktifkan mekanisme pertahanan dengan menolak untuk berbicara. Itu adalah afasia akibat stres akut. Lidahnya terasa kaku seperti batu. Dokter yang melakukan visite memeriksa rekam medisnya sambil mengerutkan kening. Proses pasca operasinya sangat baik, tetapi sepertinya pasien mengalami syok psikologis yang hebat. Ada gejala afasia temporer? Baskara bertanya kepada dokter dengan ekspresi yang sangat serius. "Dokter, istri saya memang orangnya agak sensitif. Dia juga pernah diresepkan obat depresi. Pasti akan segera membaik kan?" Mata Suryani membelalak. Depresi? Dengan mengarang riwayat penyakit yang tidak ada, Baskara sudah mulai membangun citra Suryani sebagai istri yang mentalnya tidak stabil. Ketenangan psikologis adalah yang utama. Tolong Anda sebagai pendamping merawatnya dengan baik. "Baik dok, jangan khawatir." Setelah dokter pergi, Baskara menatap Suryani sambil menyeringai. "Dengar kan? Katanya itu karena kamu terlalu sensitif. Jadi diam saja dengan tenang." Malam itu setelah dipindahkan ke ruang perawatan biasa, Suryani meraba-raba meja nakas dengan tangan gemetar yang tertancap jarum infus. Ponsel. Ia harus memberitahu anak-anaknya tentang ini. Saat itu, tangan Baskara mencengkeram pergelangan tangannya. "Sayang, cari ponsel, mau menghubungi anak-anak." Suryani mengangguk dengan tatapan memohon. Baskara mendecakkan lidahnya dan memasukkan ponsel itu ke sakunya. "Sudah kubilang kan, anak-anak sedang masa ujian. Kalau mereka tahu kamu operasi kanker, ujian mereka bisa hancur. Biaya kuliah yang mahal itu akan sia-sia dan masa depan mereka hancur. Apa kamu mau tanggung jawab?" Suryani
menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Baskara mengelus rambut Suryani dan berbisik dengan lembut namun mengerikan, "Tenang saja. Tadi saat kamu tidur, aku sudah mengirim pesan ke anak-anak dari ponselmu. Ibu untuk sementara waktu akan menjalani pemulihan dan tidak bisa dihubungi. Mereka juga sudah membalas mengerti. Jadi istirahatlah dengan tenang." Baskara langsung mematikan ponsel Suryani di tempat dan memasukkannya ke dalam tasnya. Air mata mengalir deras di pipi Suryani. Ini adalah isolasi total. Seminggu kemudian, hari kepulangan tiba. Mobil yang dikiranya akan menuju rumah malah keluar dari jalan tol dan masuk ke jalan pedesaan yang sepi. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang berdiri sendirian di tengah lereng gunung, Panti Rehabilitasi Gria Sejahtera. Di sekitarnya tidak ada rumah penduduk, hanya hutan lebat. Suryani mencoba bertahan dengan memegang pintu mobil, tetapi tubuhnya yang lukanya belum pulih total tidak berdaya. "Sayang, jangan keras kepala. Rumah sakit besar sekarang tidak mengizinkan rawat inap lama. Kalau kamu pulang ke rumah dengan kondisi begini, bagaimana? Kita istirahat di tempat yang udaranya bagus ini selama 3 bulan saja. Ya?" Baskara berpura-pura membantunya sambil memaksanya masuk ke dalam panti. Di sofa ruang administrasi, Baskara mengeluarkan amplop tebal dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja. Seperti yang sudah saya bicarakan, istri saya menderita depresi berat, ada risiko bunuh diri, dan yang terpenting harus diisolasi dari rangsangan luar. Kepala panti memperkirakan ketebalan amplop itu dengan matanya, lalu dengan senyum formal memasukkannya ke laci. "Oh, tentu saja, perawatan intensif memang diperlukan. Kunjungan dilarang, komunikasi dibatasi, kami akan mengelolanya dengan ketat. Lokasi kami sangat terpencil. Pasien tidak akan bisa keluar sendirian. Tenang saja." Koridor menuju kamar pasien sangat sunyi. Di luar jendela hanya terlihat gunung, menambah kesan sepi. Baskara membaringkan Suryani di ranjang sudut di kamar berisi 6 orang. Lalu menggeledah tasnya dan mengeluarkan dompet Suryani. "Sayang, untuk membayar biaya panti dan mengurus asuransi, aku butuh surat kuasa dan KTP-mu. Ini aku bawa ya." Dengan pikiran bahwa hanya itu yang tidak boleh ia serahkan, Suryani dengan putus asa memegangi ujung baju Baskara. Ia memegangnya erat sampai kuku-kukunya memutih. Baskara menepis tangan Suryani dengan kesal. "Astaga, kenapa begini? Ini semua demi kebaikanmu." Mendengar itu, seorang perawat mendekat. "Bapak ada apa?" "Tidak apa-apa. Istri saya sepertinya cemas saya akan pergi. Tolong jaga dia baik-baik." Suryani tiba-tiba diperlakukan seperti pasien yang posesif terhadap suaminya. Baskara merapikan pakaiannya dan menatapnya dengan dingin. "Sayang, istirahatlah, aku pergi." "Oh ya, rumah sudah aku jual. Kita butuh uang untuk biaya perawatanmu." Begitu Baskara meninggalkan kamar, pandangan Suryani kabur karena air mata. Langkah kaki suaminya yang menjauh terdengar lebih ringan dari biasanya. Kehidupan di sana tidak berbeda dengan penjara. Fasilitasnya bersih, tetapi para staf bersikap dingin seperti mesin. Mereka hanya memberi makan dan obat pada waktu yang ditentukan dan tidak pernah mendengarkan keluhan pasien. Karena berada di tengah gunung, sinyal ponsel sangat lemah, bahkan telepon umum pun dikunci. Ia benar-benar terputus dari dunia luar. Sebulan berlalu, di tengah waktu yang seperti neraka itu, Suryani memaksakan diri untuk makan dan menelan obatnya. Tubuhnya yang baru dioperasi sudah mulai pulih, setidaknya cukup untuk berjalan-jalan di koridor panti sendirian. Namun, suaranya yang hilang masih belum kembali. Suatu sore, TV di lobi panti menayangkan program kuliner. Suryani yang sedang menatap layar dengan hampa, pupil matanya bergetar hebat. "Ya, hari ini kita berada di restoran steak paling hits di SCBD. Reservasinya harus 2 bulan sebelumnya." Di belakang reporter, sepasang pria dan wanita yang sedang mendentingkan gelas anggur tertangkap kamera. Baskara dengan setelan jas mewahnya dan Riana yang mengenakan syal mahal yang pernah dibeli Suryani.
Keduanya saling menyuapi daging dan tertawa lebih bahagia dari siapapun di dunia. Saat Suryani terkurung di sini, mereka berpesta dengan uangnya. Lihat pasangan itu, mesra sekali ya, kata seorang nenek di sebelahnya dengan nada iri. Napas Suryani menjadi sesak. Inikah rasanya darah mendidih? Suryani menatap tajam layar TV, tangannya yang gemetar mencengkeram celana seragam pasiennya, Baskara Aditama, Riana Pertiwi, air mata hampir jatuh, tetapi Suryani menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahannya. Aku tidak boleh lemah. Jika aku mati di sini, itu hanya akan membuat mereka senang. Tatapan pasrah di mata Suryani menghilang, digantikan oleh kilatan dendam yang dingin. Aku harus keluar dari sini hidup-hidup. Dengan kakiku sendiri, aku akan keluar dan mengubah tempat kalian tertawa itu menjadi neraka yang sesungguhnya. 3 hari setelah itu, pada suatu sore, seorang pasien baru masuk ke ranjang sebelah Suryani. Seorang lansia kurus yang tampaknya berusia akhir 70-an. Ia datang sendirian dengan ambulans swasta tanpa ada keluarga yang mendampingi. Perawat membaringkannya di ranjang dan berkata dengan datar sambil membolak-balik rekam medisnya, "Pasien Tuan Prawiro Sudarsono, demensia stadium 4, ada sedikit kecenderungan agresif, jadi harap berhati-hati." Para perawat terang-terangan menunjukkan rasa kesal mereka. Saat makan, mereka hanya meletakkan nampan di ujung ranjang dengan kasar lalu pergi. Lansia itu mencoba menyendok dengan tangan gemetar, tetapi supnya tumpah ke baju pasiennya, namun tidak ada yang membantunya. Sebaliknya, yang ada hanya omelan kesal. Aduh, kakek ini tumpah lagi. Suryani merasa hatinya perih melihat pemandangan itu. Ia teringat pada mendiang ayahnya yang meninggal dalam kesepian di panti jompo beberapa tahun lalu. Suryani turun dari ranjangnya dengan tubuh yang masih lemah. Dengan langkah tertati, ia mendekati lansia itu, mengambil tisu basah dari laci, dan dengan hati-hati membersihkan bajunya yang terkena kuah sup. Lansia itu menatap Suryani. Matanya yang tadinya tampak keruh dan tanpa fokus, sejenak terlihat jernih. "Terima kasih." Suara lansia itu serak dan rendah, tetapi anehnya terdengar berwibawa. Suryani tidak bisa berbicara. Jadi ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Sejak hari itu, Suryani sesekali merawat lansia itu. Setiap pagi ia menyuapinya bubur dengan tangannya yang kaku dan menepuk-nepuk punggungnya agar tidak timbul luka baring. Seorang perawat menyindirnya, "Badan sendiri saja tidak terurus, sok-sokan mengurus orang lain." Tetapi Suryani tetap diam dan melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia merasa senasib. Sekitar seminggu kemudian, pada suatu malam, setelah perawat selesai membagikan obat dan pergi, lansia itu berpura-pura menelan obatnya dengan patuh di depan perawat. Tetapi begitu lampu koridor dimatikan, ia memuntahkan pil yang disembunyikannya di bawah lidah dan membungkusnya dengan tisu. Suryani, yang hendak minum air, kebetulan menyaksikan adegan itu. Mata mereka bertemu. Seketika, tatapan lansia itu berkilat tajam. Itu bukan mata seorang lansia pikun yang tangannya gemetar. Lansia itu meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar Suryani diam. Keesokan paginya, seorang perawat datang dan bertanya, "Eyang Prawiro, semalam tidurnya nyenyak?" Lansia itu kembali memasang ekspresi kosong dan berpura-pura meneteskan air liur. Akting yang sempurna, jantung Suryani berdebar kencang. Orang tua ini punya sesuatu. Firasatnya mengatakan demikian. Beberapa hari kemudian, sebuah insiden terjadi. Setelah makan siang, seorang perawat pria yang kasar masuk untuk mengganti spray. Ia menemukan sapu tangan tua yang disimpan baik-baik oleh lansia itu dan merebutnya dengan kasar. "Hei, kakek ini kenapa menyembunyikan ini di bawah bantal? Jorok sekali, buang saja." Lansia itu mengulurkan tangannya sambil berkata tidak boleh, tetapi perawat itu memelintir lengannya dengan kasar dan mendorongnya. "Lepaskan." Orang tua ini tenaganya kuat sekali. Melihat itu, Suryani tidak tahan lagi dan berlari untuk menahan lengan perawat itu. "Ibu ini lagi, kenapa ikut campur? Minggir." Perawat itu mendorong Suryani dengan keras karena kesal. Suryani kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai. Saat perawat itu mendecakkan lidah dan hendak pergi, "Berani sekali kau menyentuhnya." Lansia yang terbaring di ranjang itu bangkit secepat kilat dan mengayunkan tongkatnya. Tongkat itu tepat mengenai bagian belakang lutut perawat itu. "Argh!" Perawat itu menjerit dan tersungkur di lantai.
Lansia itu menekan dada perawat itu dengan ujung tongkatnya dan menatapnya dengan dingin. Sudah kubilang jangan sembarangan menyentuh orang. Suara gaduh itu membuat kepala panti berlari masuk. Melihat situasinya, kepala panti menjadi pucat pasi dan menyeret perawat itu keluar. Ia sepertinya tahu bahwa lansia ini bukan pasien biasa. Setelah kamar kembali tenang, lansia itu mendekati Suryani dan mengulurkan tangannya. Bisa berdiri, ada yang terluka. Suryani memegang tangan lansia itu dengan gemetar dan bangkit. Tangan lansia itu kasar tetapi hangat. Tatapannya menunjukkan campuran rasa bersalah dan terima kasih. Dini hari itu, lansia itu membangunkan Suryani dengan diam-diam dan membawanya ke atap. Udara subuh terasa dingin tetapi membuat pikiran jernih. Setelah mengunci pintu atap, lansia itu berdiri tegak. Sosok lansia pikun yang bungkuk itu telah lenyap. Kaget ya, nama saya Prawiro Sudarsono. Lansia itu mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari sakunya. Di dalamnya penuh dengan angka-angka seperti sandi dan daftar nama. Pernah dengar pasar gelap Tanah Abang? 30 tahun yang lalu, tidak ada yang tidak kenal namaku. Semua orang memanggilku Eyang Wiro. Mata Suryani membelalak, rentenir, dan bahkan seorang bos besar yang legendaris di Tanah Abang, Eyang Wiro tersenyum pahit dan melanjutkan, anak-anakku bersekongkol untuk merebut hartaku. Mereka menuduhku pikun dan mencoba mengurungku di rumah sakit jiwa untuk mengambil uangku. Jadi, aku sengaja datang ke sini dan bersembunyi. Kalau aku pura-pura gila, mereka juga akan tenang. Sambil berkata begitu, Eyang Wiro menatap Suryani dengan saksama. Di antara kerutan-kerutan dalam di wajahnya, tersirat rasa iba. Tapi kulihat ceritamu juga tidak biasa. Orang sehat, kenapa bisa terkurung di pelosok gunung seperti ini? Apa kamu mengalami ketidakadilan? Pertanyaan Eyang Wiro membuat pupil mata Suryani bergetar hebat. Rasanya seperti gumpalan kesedihan yang terpendam di dadanya meledak. Suryani mencoba berbicara, tetapi hanya isak tangis yang keluar. Suryani mengangguk kuat dengan mata memerah. Seolah seluruh tubuhnya berteriak bahwa ia merasa tidak adil dan sangat marah. Air mata sebesar biji jagung mengalir tanpa henti di pipinya. Eyang Wiro menatapnya dalam diam untuk beberapa saat, lalu menepuk bahu Suryani dengan tangannya yang kasar. Sudah, tidak perlu bicara. Aku mengerti. Hanya dari tatapan matamu saja sudah terlihat betapa marah dan sakit hatimu. Aku punya kemampuan untuk membaca orang. Eyang Wiro mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan memberikannya pada Suryani. Kau tulus merawat orang tua yang tidak dipedulikan siapapun. Aku ingat semua itu. Kamu orang baik. Aku ingin membantumu melepaskan semua penderitaanmu itu. Tatapan Eyang Wiro berkilat tajam di kegelapan subuh. Besok pengacaraku akan datang berkunjung. Saat itu kita cari cara untuk keluar dari sini. Dan Eyang Wiro merendahkan suaranya dan berbisik secara rahasia, kita juga akan memikirkan cara untuk membalas orang-orang yang membuatmu seperti ini. Detailnya kita bicarakan besok setelah pengacara datang. Mendengar perkataan tegas Eyang Wiro, Suryani menyeka air matanya dan mengangguk. Di tempat yang seperti neraka ini, untuk pertama kalinya, ia melihat secercah harapan yang samar. Namun pasti, keesokan siangnya, lobi panti rehabilitasi menjadi ramai. 2 sedan hitam mewah yang mengkilap berhenti di depan pintu masuk. Tak lama kemudian, 3 pria paruh baya berjas rapi masuk dengan langkah tegap. Aura mereka begitu kuat sehingga para perawat di lobi berbisik-bisik dan memberi jalan. Kepala panti langsung berdiri dengan ekspresi tegang saat melihat mereka. Ada keperluan apa? Pria paruh baya di depan memberikan kartu nama. Di kartu nama itu tertera tulisan berlapis emas yang jelas. Firma Hukum Tirtayasa, rekan pengacara utama Tirtayasa. Kami datang untuk bertemu dengan Bapak Prawiro Sudarsono. Kepala panti mencoba mengelak sambil menghindari tatapan mereka. Di panti kami tidak ada orang dengan nama itu. Sepertinya Anda salah alamat. Pengacara itu tersenyum dingin dan berkata dengan tegas, kami sudah memastikan bahwa pasien Prawiro Sudarsono ada di kamar berisi 6 orang di ranjang sudut. Tolong bawa beliau ke sini sekarang juga. Jika dalam 5 menit beliau tidak muncul, kami akan mengajukan gugatan atas penyekapan ilegal dan pelanggaran undang-undang kesehatan. Perlu kami panggil polisi dan melakukan penggeledahan? Mendengar itu,
kepala panti menjadi pucat pasi dan segera mengantar mereka. Begitu pintu kamar terbuka, Eyang Wiro seolah sudah menunggu, langsung bangkit dari ranjangnya. Sosok lansia pikun yang bungkuk dan sering menumpahkan makanan itu telah tiada. Kalian terlambat. Apa jalanan macet? Suara Eyang Wiro terdengar nyaring dan jelas. Para pengacara membungkuk 90 derajat dan memberi hormat. Maafkan kami, Pak. Mari kita segera pergi. Eyang Wiro membereskan barang-barangnya dan menoleh ke arah Suryani yang duduk lemas di ranjang sebelah. Bu Suryani, tidak ada barang yang perlu dibereskan kan? Ayo, kita pergi bersama. Sehari lagi di sini bisa membuat orang gila. Dalam waktu kurang dari 1 jam, proses kepulangan selesai dengan cepat. Kepala panti terus membungkuk meminta maaf. Duduk di kursi belakang sedan mewah, Suryani menatap panti rehabilitasi yang menjauh dari jendela mobil. Rasanya seperti mimpi bisa keluar dari tempat yang seperti neraka itu. Suryani mengepalkan tangannya dan berjanji dalam hati, tunggu aku, Baskara Aditama, Riana Pertiwi, rasa sakit yang kalian berikan akan kubalas berkali-kali lipat. Mobil melaju ke pinggiran Jakarta dan sekitar 1 jam, kemudian berhenti di depan sebuah rumah megah yang terletak di tengah hutan yang rimbun. Di taman yang luas, pohon-pohon pinus yang terawat rapi berdiri dengan anggun, dan rumah 2 lantai bergaya Eropa itu memancarkan pesona klasik. Ini tempat tinggalku. Tidak ada yang tahu tempat ini, jadi tenang saja dan pulihkan dulu kondisimu. Di dalam rumah, seorang dokter pribadi sudah menunggu. Setelah memeriksa denyut nadi dan kondisi lidah Suryani, ia mengangguk. Pemulihan pasca operasi Anda berjalan baik. Hanya saja, karena stres yang hebat, energi Anda terkuras habis sehingga tidak bisa berbicara. Dengan akupunktur dan makanan herbal untuk memulihkan energi, Anda akan segera membaik. Sejak hari itu, kehidupan pemulihan Suryani dimulai. Pagi hari ia minum ramuan penambah energi, dan sore hari ia menjalani terapi rehabilitasi air di kolam air hangat. Setiap kali makan, ahli gizi menyajikan makanan yang penuh dengan bahan-bahan berharga yang baik untuk penderita kanker. Suryani sesekali menuliskan kisahnya di buku catatan dan menunjukkannya kepada Eyang Wiro. Pengkhianatan suami dan sahabatnya, percakapan di depan ruang operasi, hingga proses pembuangannya ke panti rehabilitasi. Ekspresi Eyang Wiro semakin mengeras saat membacanya. Dan terkadang ia mendecakkan lidahnya karena marah. Sebulan berlalu, kondisi tubuh Suryani membaik secara drastis. Awalnya ia tidak bisa berjalan tanpa bantuan, tetapi sekarang ia sudah bisa berjalan-jalan di taman tanpa tongkat. Wajahnya yang pucat pasi kini kembali merona. Suatu pagi, Suryani menangis saat bercermin. Rambutnya yang dipotong habis untuk operasi mulai tumbuh kembali dengan hitam. Saat itu, Eyang Wiro mengetuk pintu dan masuk. Rambut akan cepat tumbuh. Masalahnya adalah luka di hati. Tapi Bu Suryani, karena kondisi Anda sudah membaik, sepertinya kita harus mulai bersiap-siap. Saat Suryani menatapnya dengan bingung, Eyang Wiro mengangkat buku catatan yang ditulis Suryani. Aku sudah membaca tulisanmu ini berulang kali. Selama beberapa hari, suamimu dan selingkuhannya itu benar-benar jahat. Untuk orang-orang yang lebih rendah dari binatang, kita harus menunjukkan sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar pukulan. Eyang Wiro membawa Suryani ke ruang kerjanya di lantai 2. Di atas meja, tumpukan dokumen tebal menggunung. Bu Suryani, balas dendam itu tidak dilakukan dengan tangan, tapi dengan uang dan otak. Menurutmu, apa yang paling disukai manusia-manusia itu? Suryani tanpa ragu menulis di kertas. Uang. Kalau begitu, kita gunakan keserakahan mereka untuk membuat mereka menggali kuburan mereka sendiri. Coba lihat ini. Eyang Wiro membuka sebuah sertifikat tanah lama. Tanah ini 10 tahun lalu aku beli karena ditipu teman. Ini tanah enclave, tahu kan? Tanah yang tidak punya akses jalan sehingga sama sekali tidak bisa dibangun apa-apa. Tanah tidak berguna. Tapi kalau dilihat dari surat-suratnya, lokasinya dekat dengan Jakarta dan terlihat sangat menjanjikan. Suryani memeriksa dokumen itu dengan teliti. Benar, dari luar tampak seperti sertifikat tanah biasa. Kita akan mengemas tanah busuk ini menjadi angsa bertelur emas dan melemparkannya sebagai umpan untuk mereka. Orang-orang serakah itu hanya akan melihat angka keuntungan dan tidak akan melihat jebakan yang tersembunyi di dalam kontrak. Sejak hari itu, Eyang Wiro mulai memberikan les privat properti kepada Suryani.
Mulai dari cara membaca sertifikat tanah, cara memeriksa zona larangan pembangunan, hingga cara menyembunyikan klausa beracun dalam pasal-pasal tambahan di kontrak. Suryani belajar hingga larut malam. Demi balas dendam, tidak ada yang tidak bisa ia lakukan. Sebulan lagi berlalu. Suatu sore, Eyang Wiro memberikan sebuah kartu nama kepada Suryani. Di sana tertulis, Nusantara Capital Investment Direktur Michelle Wulandari. Saat Suryani menggambar tanda tanya di kertas, Eyang Wiro tersenyum dan berkata, nama keluarga Anda kan Wulandari. Kalau ditambah nama Inggris Michelle, kedengarannya cukup keren kan? Itu jabatan direktur di perusahaan cangkang yang aku buat di Singapura. Mulai sekarang, Suryani Wulandari sudah mati. Anda terlahir kembali sebagai Michelle Wulandari, seorang investor properti dari Singapura. Keesokan harinya, pelajaran pembentukan citra dimulai. Penata rias ternama datang, memasangkan wig bob yang modis pada Suryani dan meriasnya dengan riasan elegan ala sosialita Jakarta. Setelah mengenakan setelan jas yang dibuat khusus dan berdiri di depan cermin, Suryani bukan lagi wanita berpakaian pasien panti rehabilitasi. Bagaimana? Suka? Atas pertanyaan Eyang Wiro, Suryani dengan tangan gemetar menyentuh bayangannya di cermin. Dan dengan tatapan penuh tekad, ia mengangguk. Sementara itu, di sebuah klub sosialita mewah di Jakarta, orang-orang kepercayaan Eyang Wiro mulai menyebarkan rumor secara diam-diam. Pak, sudah dengar beritanya? Ada investor besar dari Singapura yang sedang mencari lahan untuk panti preda mewah. Oh, yang Nusantara Capital Investment itu katanya keuntungannya bisa 1000%. Kita harus coba cari koneksi. Nih, rumor itu menyebar dengan cepat di kalangan ibu-ibu sosialita Jakarta. Di forum investasi properti online, tulisan tentang investasi awal 50 miliar, potensi keuntungan 500 miliar mulai beredar. Tepat pada hari itu, Riana yang sedang melakukan penjualan asuransi di acara arisan ibu-ibu pejabat di Pondok Indah mendengar sebuah cerita yang membuatnya sangat tertarik. Kamu tahu Michelle Wulandari nggak? Wanita itu mau bikin proyek panti reda tapi dia cuma cari satu investor awal. Cukup setor 50 miliar, katanya bisa dapat 500 miliar. Mata Riana berkilat karena keserakahan. 50 miliar menjadi 500 miliar? Ia berlari ke toilet dan dengan tangan gemetar menelepon Baskara. Kamu di mana? Kita harus ketemu sekarang juga. Ada peluang emas. Malam itu di apartemen yang menjadi tempat pertemuan rahasia mereka, Riana menjelaskan dengan penuh semangat. Mas, ini informasi yang sangat valid. Ini bocoran dari salah satu klien VVIP ku. Uang asuransi Suryani ditambah hasil penjualan cepat apartemennya yang sekarang. Kira-kira bisa dapat 40 miliar, tapi masih kurang 10 miliar. Dan apa tanah itu benar-benar pasti? Saat Baskara ragu, Riana merayunya sambil melingkarkan lengannya di leher Baskara. Mas, aku ini siapa? Ratu asuransi Riana Pertiwi kan? Aku sudah cek semuanya. Dan uang yang kurang itu bisa pinjam sebentar dari dana perusahaanmu kan? Toh kalau kita dapat 500 miliar, langsung kita kembalikan, tidak akan ada yang tahu. Dana perusahaan itu kalau ketahuan bisa jadi penggelapan. Aduh mas, kok lemot sih? Ini 500 miliar. Dengan uang sebanyak itu, kita bisa lunasi semua utang dan hidup mewah selamanya. Ayolah mas, sekali ini saja pejamkan mata. Pupil mata Baskara bergetar. 500 miliar. Dengan uang itu, ia bisa melunasi utang judinya dan mengakhiri kehidupannya sebagai pegawai kantoran yang membosankan. Keserakahan menelan akal sehatnya pada saat itu. Baiklah, ayo kita coba. Begitu Baskara mengangguk, Riana bersorak dan memeluknya. Keduanya membuka sampahnya dan bersulang, sama sekali tidak menyadari kehancuran yang akan datang. Dan pada saat yang sama, di ruang kerja Eyang Wiro, Suryani yang sedang berdiri di dekat jendela menatap langit malam, memeriksa pesan yang masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari orang kepercayaan Eyang Wiro. Umpan sudah dimakan. Senyum dingin namun indah tersungging di bibir Suryani. Jebakan telah terpasang dengan sempurna.
Keesokan paginya, Baskara dengan penuh harapan pergi ke alamat yang tertera di kartu nama yang diberikan Riana. Di kawasan paling mahal di SCBD, ia membuka pintu kantor bertuliskan Nusantara Capital Investment. Lobi dengan lantai marmer yang berkilauan menyambutnya. Seorang sekretaris berjas modis menyambutnya dengan senyum dingin. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Ibu Direktur Michelle Wulandari terkait investasi Panti Preda. Sekretaris itu mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu memeriksa tablet PC-nya dan menggelengkan kepala. Anda tidak punya janji ya? Maaf, tapi Ibu Direktur hanya bertemu dengan investor VVIP yang sudah membuat janji sebelumnya. Dan proyek kali ini hanya untuk mereka yang memiliki aset minimal 100 miliar. Wajah Baskara memucat. Tapi kami sudah menyiapkan dana tunai sekitar 50 miliar. 50 miliar, sekretaris itu tertawa kecil. Bapak yang datang ke sini minimal membawa 100 miliar. Pagi ini saja istri seorang direktur perusahaan besar datang dan harus masuk daftar tunggu. Maaf, silakan kembali. Baskara keluar dari kantor itu seperti diusir. Dengan perasaan hampa, ia menelepon Riana. Gagal, aku ditolak mentah-mentah. Harus punya 100 miliar baru bisa dianggap. Apa? Berarti kita tidak punya kesempatan. Suara Riana terdengar cemas. Keduanya tidak bisa tidur semalaman. Rasanya seperti 500 miliar melayang di depan mata, membuat hati mereka gelisah. 2 hari kemudian, Baskara menyuap sekretaris itu. Ia mengirim tas tangan mewah seharga 200 juta rupiah melalui kurir. Bersama itu, ia menyertakan sebuah catatan. Tolong berikan saya kesempatan bertemu Ibu Direktur selama 10 menit saja. Saya tidak akan mengecewakan. Sore itu, telepon dari sekretaris berdering. Suaranya terdengar jauh lebih ramah. Bapak Baskara, sepertinya Ibu Direktur terkesan dengan semangat Bapak. Beliau bersedia meluangkan waktu secara khusus. Malam ini pukul 8, datanglah ke VIP Room Velvet Lounge di SCBD. Hanya 20 menit. Baskara berlari menemui Riana untuk memberitahu kabar itu. Keduanya bersorak dan saling berpelukan. Pukul 8 malam di sebuah bar privat di SCBD. Di sudut VIP room yang remang-remang, Baskara dan Riana duduk dengan tegang. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan seorang wanita dengan syal mewah dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya masuk bersama seorang pengawal. Itu adalah Michelle Wulandari. Selamat malam, saya Michelle Wulandari. Suaranya agak serak, tetapi nadanya memancarkan karisma yang aneh. Baskara dan Riana sontak berdiri dan membungkuk. Selamat malam, saya Baskara, saya Riana. Terima kasih atas waktu Anda, Bu Direktur. Michelle Wulandari bahkan tidak duduk dan langsung melihat jam tangannya sambil memulai pembicaraan. Saya ada rapat video dengan kantor pusat di Singapura pukul 8.30, jadi kita singkat saja. Proyek ini awalnya hanya untuk unit 100 miliar. Tetapi sekretaris, saya merekomendasikan Anda berdua karena semangat yang luar biasa. Benar Bu, kami benar-benar sudah siap. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan sebagai kasus khusus. Dana investasi awal 50 miliar. Jika Anda bisa transfer sebelum pukul 10 pagi besok, kami akan berikan hak konstruksi dan 30% saham operasional. Sanggup? Baskara menelan ludah dan bertanya. Ya, sanggup, tapi apa benar kami akan diberi hak konstruksi juga? Michelle Wulandari tersenyum tipis dengan bibir merahnya. Saya ini orang yang memegang janji. Siapapun yang percaya pada saya pasti akan saya untungkan. Tapi ada syaratnya. Michelle Wulandari mengeluarkan amplop berisi kontrak dari tasnya dan melemparkannya ke meja. Jika tidak ditransfer sebelum pukul 10 pagi besok, kontrak ini batal secara otomatis. Kesempatan akan langsung beralih ke investor lain yang sudah mengantre. Anda tahu kan banyak sekali serigala yang mengendus bau uang ini. Baskara dengan tangan gemetar mengambil kontrak itu dan mencoba membacanya. Tetapi pencahayaan yang terlalu redup dan tulisan yang sangat kecil membuatnya kesulitan melihat. Maaf, Bu Direktur, di sini lampunya agak... Oh maaf, saya baru operasi lasik, jadi tidak tahan cahaya terang. Isinya simpel saja. Intinya setor 50 miliar jaminan keuntungan 500 miliar begitu. Saat itu pengawalnya berbisik kepada Michelle Wulandari. Ibu,
Koneksi dari kantor pusat Singapura sudah tersambung, Anda harus segera pergi. Michelle Wulandari bangkit dari kursinya. Sudah diputuskan atau lain kali saja? Tidak Bu, kami setuju. Kami akan tanda tangan sekarang juga. Rihanna menyikut pinggang Baskara, mendesaknya. Baskara dengan tergesa-gesa membubuhkan stempelnya di halaman terakhir kontrak. Klausa tambahan di bagian belakang kontrak, pasal 15. Jika pembangunan tidak dimulai dalam waktu 1 bulan, akan dikenakan denda sebesar 500 miliar tertelan dalam kegelapan. Pilihan yang sangat baik. Kalau begitu, saya tunggu konfirmasi transfernya besok. Begitu Michelle Wulandari menghilang, Baskara dan Rihanna terduduk lemas di sofa. Sejak malam itu, perjuangan sengit untuk mengumpulkan uang dimulai. Baskara menelepon kepala keuangan di perusahaannya. Pak Budi, ingat rekening perusahaan fiktif yang pernah kita bicarakan? Tolong transfer 10 miliar ke sana sebelum besok pagi. Ini mendesak Pak Direktur. Itu kalau kena audit bisa jadi masalah besar. Kalau sampai Pak Presiden, Direktur tahu, aku yang tanggung jawab. Kalau urusan ini selesai, aku jamin promosimu jadi Direktur. Mengerti? Baskara menggunakan campuran ancaman dan bujukan untuk menggelapkan 10 miliar dana perusahaan. Rihanna menyentuh dana pencairan polis nasabahnya. Ia diam-diam mentransfer dana jatuh tempo nasabah yang telah membayar selama lebih dari 10 tahun ke rekeningnya sendiri. Tangannya gemetar, tetapi ia meyakinkan dirinya sendiri, nanti kalau 500 miliar sudah masuk, langsung aku kembalikan. Apartemen tempat tinggal Suryani juga dijual cepat. Dengan menawarkan harga 5 miliar lebih murah dari pasaran, agen properti bertanya dengan heran, Pak, apa Ibu sudah setuju? Perlu verifikasi identitas pemilik. Istri saya sedang di Amerika. Surat kuasa dan semua dokumen ada di sini. Tolong proses secepatnya. Baskara menggunakan stempel Suryani yang telah dicurinya untuk membuat surat kuasa palsu dan menjual apartemen itu. Setelah mengumpulkan semua itu masih kurang 10 miliar. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Rihanna menjambak rambutnya sambil menangis. Bagaimana ini? Kurang 10 miliar. Apa kita akan gagal? Sial, tidak ada tempat lain untuk meminjam? Katanya kamu ratu asuransi. Pasti kenal banyak orang kaya. Saat Baskara mendesaknya, Rihanna teringat seseorang. Benar juga. Pak Jenggot, dulu aku kenal seorang broker rentenir. Bunganya memang tinggi, tapi sekarang bukan masalah bunga. Cepat telepon dia. Pukul 4 pagi mereka bertemu dengan broker rentenir di sebuah kantor kumuh. Broker itu menekan-nekan kalkulatornya lalu menyodorkan selembar surat. 10 miliar langsung saya transfer. Tapi bunga 5% per bulan dibayar di muka dan karena tidak ada jaminan, tolong cap jempol di sini. Judul surat itu adalah surat pernyataan pelepasan hak tubuh dan persetujuan donasi organ. Rihanna menutup mulutnya. Ini, bukankah ini terlalu berbahaya? Hei, sadarlah, besok kita setor uangnya. Dalam seminggu, kontraktor akan dipilih dan uang muka akan masuk. Saat itu langsung kita lunasi, selesai. 500 miliar sudah di depan mata. Masa hal seperti ini saja tidak berani. Baskara dengan mata memerah menekan cap jempolnya. Akhirnya, 10 menit sebelum batas waktu, 50 miliar rupiah berhasil ditransfer ke rekening perusahaan Michelle Wulandari. Begitu notifikasi transfer berhasil muncul di ponsel Baskara, keduanya saling berpelukan dan melompat-lompat kegirangan. Berhasil, akhirnya kita berhasil. Mas, kita sekarang kaya raya 500 miliar. Malam itu, di ruang kerja Eyang Wairo, Suryani yang memantau transfer 50 miliar di layar monitor, perlahan memutar gelas anggurnya. Anggur merah itu beriak seperti darah. Eyang Wiro bertanya dengan senyum puas. Umpannya sudah ditelan dalam-dalam. Sekarang apa rencanamu? Suryani menjawab dengan pelan. Biarkan mereka mati perlahan. Dari tempat tertinggi ke tempat paling hina. Keesokan paginya, di ruang rapat sebuah firma hukum, Baskara dan Rihanna menerima salinan asli kontrak mereka. Sambil memeluk amplop dokumen tebal itu, keduanya tampak seperti telah memiliki dunia. Mas, sekarang kita benar-benar kaya. 500 miliar sudah di depan mata. Iya Rihanna, terima kasih atas kerja kerasmu. Mulai sekarang kita akan hidup bahagia. Keduanya berpelukan di dalam lift dan bersorak seolah akan membuka sampahnya. Mereka sama sekali
tidak menyadari klausa tersembunyi di halaman terakhir kontrak itu, pasal 15. Jika pembangunan tidak dimulai dalam waktu 1 bulan, akan dikenakan denda sebesar 500 miliar rupiah. Sebenarnya, dalam proses mengumpulkan 50 miliar itu, Baskara telah menyentuh uang yang seharusnya tidak ia sentuh. 2 minggu sebelumnya, di malam saat ia kebingungan karena kekurangan dana. Bagaimanapun kuhitung, masih kurang 800 juta. Dari mana aku bisa menutupi ini? Saat Baskara menjambak rambutnya, Riana berkata dengan santai, "Bukankah ada rekening dana pendidikan anak-anak? Di sana pasti ada cukup banyak uang, kan? Hei, itu tidak boleh. Itu uang untuk biaya kuliah dan asrama mereka. Kalau itu disentuh, mereka bisa jadi gelandangan di negeri orang." Baskara melompat kaget, tetapi Riana terus mendesaknya, "Mas, jangan kolot begitu. Kalau kita dapat 500 miliar, biaya kuliah itu bukan apa-apa. Bukan cuma kuliah, kita bisa belikan mereka gedung. Apa kamu mau mengorbankan 500 miliar hanya karena 800 juta? Demi masa depan anak-anak juga, ayo kita pakai saja." Perkataan itu menjadi pukulan telak. Keesokan harinya, Baskara berlari ke bank dan menutup rekening dana pendidikan anak-anaknya. Petugas bank mengingatkannya, "Pak, kalau ditutup sekarang ruginya besar loh." Tetapi Baskara tidak mendengarkannya. "Maafkan ayah, nak. Ayah pinjam seminggu saja, nanti ayah kembalikan 100 kali lipat." Ia merasionalisasi tindakannya dan membubuhkan stempel. Tetapi uang itu telah menyeberangi sungai yang tak bisa kembali. Seminggu kemudian, telepon mendesak datang dari putranya di Amerika. Waktu Indonesia menunjukkan pukul 2 dini hari. "Ayah, uang kuliah semester ini belum masuk. Uang asrama juga sudah menunggak 2 bulan. Kalau besok tidak dibayar, kami harus keluar." Itu. Kondisi keluarga sedang agak rumit. "Tunggu beberapa hari lagi ya." Saat Baskara menjawab dengan gagap, suara putranya bergetar. "Ayah, ibu, di mana? Aku telepon ibu, tapi tidak pernah diangkat. Apa terjadi sesuatu?" Saat putranya mencari ibunya, Baskara menjadi panik dan berteriak, "Hei, sudah kubilang ibumu sedang pemulihan. Seharusnya kau belajar yang rajin, bukan menanyakan hal yang tidak perlu. Ayah akan urus semuanya." Baskara langsung menutup telepon dan melempar ponselnya dengan kesal. Riana yang terbangun di sebelahnya bertanya dengan wajah mengantuk. "Siapa? Anak-anak?" "Iya, merengek karena uang belum dikirim. Padahal tinggal beberapa hari lagi dapat 500 miliar, masa tidak bisa sabar?" Riana mendecakkan lidah dan menimpali. "Anak-anak sudah besar, bukannya cari kerja paruh waktu, malah merepotkan. Kamu juga, Mas, mendidik anak susah sekali." Beberapa hari kemudian, telepon dari putrinya juga datang sambil menangis. "Ayah, kakak diusir dari asrama dan sekarang tidur di sofa rumah temannya. Aku juga kerja paruh waktu di 3 tempat tapi tidak cukup. Tolong ayah, ibu di mana?" Baskara kali ini juga menutup telepon dengan dingin. Rasa bersalah muncul, tetapi ilusi 500 miliar menutupi segalanya. Malam itu, Baskara dan Riana bersulang di apartemen tempat tinggal Suryani. Meskipun rumah itu sudah dijual cepat oleh Baskara dengan surat kuasa palsu, tanggal serah terima masih tersisa, jadi mereka memutuskan untuk menikmati pesta terakhir di sana. Riana menggeledah ruang ganti di kamar utama, lalu keluar dengan mengenakan kalung mutiara kesayangan Suryani. "Mas, bagaimana penampilanku? Kalau dipakai Suryani kelihatannya tua, tapi kalau aku yang pakai pas sekali kan?" Baskara merangkul pinggang Riana sambil terkekeh. "Tentu saja jauh lebih bagus. Sekarang rumah ini, kalung ini, semuanya milikmu. Kalau 500 miliar sudah masuk, kita pindah ke penthouse di Jakarta Selatan." "Setuju, pernikahannya di hotel aja." "Aku sudah punya gaun. Foto keluarga di dinding ruang tamu yang menampilkan Suryani dan anak-anaknya menatap mereka, tetapi Baskara membaliknya. Masa lalu sudah berakhir. Sekarang awal yang baru." Namun, fantasi manis itu tidak bertahan seminggu. Sepucuk surat tercatat dari kantor pemerintah kota menghancurkan segalanya. Surat penolakan izin mendirikan bangunan. Lokasi yang diajukan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dan hutan lindung absolut, sehingga segala bentuk kegiatan pembangunan dilarang sepenuhnya. Baskara membaca surat itu berulang kali. Huruf-huruf itu seolah menari di depan matanya. Apa? Dilarang membangun? Riana yang di sebelahnya merebut surat itu dan menjerit. "Apa ini? Hutan lindung absolut? Mas, kamu tidak memeriksanya?"
Baskara dengan tangan gemetar menelepon bagian perizinan di kantor pemerintah kota. Halo, tolong sambungkan dengan petugas yang bertanggung jawab. Saya Baskara yang mengajukan izin panti reda. Apa maksudnya ini? Oh, Bapak Baskara. Lokasi itu sudah ditetapkan sebagai zona terlarang pembangunan sejak 10 tahun lalu. Apa Bapak tidak memeriksa rencana tata ruang wilayah? Siapapun bisa mengaksesnya. Jawaban datar dari pegawai itu membuat Baskara lemas dan terduduk. Jadi tidak bisa dibangun? Benar Pak? Tidak bisa. Menebang satu pohon pun tidak boleh. Setelah telepon ditutup, keheningan menyelimuti. Riana mulai membolak-balik kontrak seperti orang gila. Tidak mungkin, 50 miliar itu uang yang sangat besar. Lalu saat melihat halaman terakhir kontrak, pupil mata Riana membesar karena ketakutan. Mas, lihat ini. Apa ini? Baskara melihat ke arah yang ditunjuk Riana. Klausul tambahan pasal 15. Jika dalam waktu 1 bulan pembangunan tidak dapat dimulai karena kesalahan pihak pembeli, maka uang muka hangus dan dikenakan denda sebesar 500 miliar rupiah. Denda 500 miliar, Baskara dan Riana menjerit bersamaan. Hei, katamu kau sudah membaca kontraknya dengan teliti. Kenapa kau tidak melihat ini? Mas yang membubuhkan stempelnya. Kalau Mas yang jadi pimpinan, seharusnya Mas yang memeriksanya. Keduanya saling mencengkram kerah baju dan berteriak. Kau yang membujukku, bilang akan dapat 500 miliar. Mas juga setuju, bahkan uang kuliah anak-anak juga Mas yang pakai. Baskara menendang kursi makan, suara pecahan kaca sampahnya yang pecah bergema. 3 hari kemudian, surat somasi atas nama Nusantara Capital Investment tiba. Pemberitahuan pelanggaran kontrak dan tuntutan pembayaran denda 500 miliar rupiah, segera serta peringatan tindakan hukum. Jika tidak dilunasi dalam batas waktu yang ditentukan, kami akan melakukan penyitaan dan eksekusi paksa terhadap seluruh aset Anda, termasuk properti, gaji, tabungan, DLL. Baskara memegangi kepalanya dan berguling-guling di lantai. Sejak saat itu, telepon penagihan utang mulai datang bertubi-tubi. Pak Direktur, penggelapan 10 miliar melalui perusahaan fiktif sudah dilaporkan ke tim audit. Kalau tidak mau dituntut pidana penggelapan, segera kembalikan. Nasabah yang terhormat, bunga pinjaman 500 juta belum dibayar. Kalau besok tidak dilunasi, kami akan datang ke kantor Anda dengan surat pelepasan hak tubuh. Riana menenggak bir dengan ketakutan. Habislah kita. Kita akan masuk penjara. Baskara bergumam seolah memegang harapan terakhir. Benar, pemilik tanah itu direktur dari Singapura itu. Kita temui dia dan memohon. Ceritakan situasinya, berlutut dan memohon, mungkin dendanya bisa dikurangi. Katanya dia perempuan kan? Hatinya pasti lembut. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pemilik tanah itu adalah istrinya sendiri, Suryani Wulandari. Keesokan paginya, sebuah mobil van hitam berhenti di depan gerbang utama kantor Baskara. 3 pria berwajah sangar turun dari mobil dan berjalan tegap menuju lobi. Mereka adalah gerombolan broker rentenir yang diperkenalkan Riana. Direktur pemasaran, Baskara Aditama, ada di mana? Petugas keamanan mencoba menghalangi, tetapi pria-pria berbadan besar itu mendorongnya dan masuk ke lift. Tak lama kemudian, kantor divisi pemasaran di lantai 13 menjadi kacau balau. Selamat siang, Pak Direktur. Broker itu menaikkan kakinya ke atas meja Baskara sambil menyindir. Para karyawan yang sedang bekerja terkejut dan menatap mereka. Apa-apaan ini? Keluar sekarang juga. Baskara berteriak dengan wajah memerah, tetapi broker itu hanya tertawa sinis. Pak Direktur, kan sudah saya bilang suruh bayar bunga 500 juta. Di telepon tidak diangkat, di chat juga cuma dibaca. Jangan-jangan Pak Direktur lupa sudah tanda tangan surat pelepasan hak tubuh. Surat pelepasan hak tubuh, para karyawan mulai berbisik-bisik. Baskara gemetar karena malu dan menyeret para broker itu ke tangga darurat. Hei, kenapa kalian sampai datang ke kantor? Sudah kubilang kan kubayar. Sudah seminggu lewat. Kalau hari ini 10 miliar pokok dan bunganya tidak dilunasi, kami akan datangi juga tempat kerja Riana Pertiwi. Perusahaan asuransi kan? Broker itu menarik dasi Baskara dan mengancamnya. Baskara berlutut dan memohon, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan carikan uangnya.
Broker itu meludah dan menepuk-nepuk bahu Baskara. Aku beri waktu 2 hari, kalau masih belum bayar juga, aku benar-benar akan ambil organmu. Begitu para rentenir pergi, pesan di aplikasi kantor berbunyi, panggilan dari tim audit. Baskara berjalan terhuyung-huyung ke ruang audit. Kepala bagian akuntansi telah melaporkan dugaan penggelapan. Ketua tim audit melemparkan berkas tebal ke atas meja. Pak Direktur, tolong jelaskan transaksi perusahaan fiktif ini. Ada 10 miliar yang keluar, tapi tidak ada satupun bukti pendukungnya itu. Uang muka untuk klien. Kontraknya saya simpan terpisah. Baskara berkeringat dingin sambil mencoba berkelit, tetapi tatapan ketua tim audit sangat dingin. Jika besok pagi tidak bisa menyerahkan data klarifikasi, kami akan melaporkan Anda atas tuduhan penggelapan dalam jabatan. Sudah dapat persetujuan dari Presiden, Direktur. Baskara berlari ke toilet, membenamkan wajahnya di kloset dan muntah-muntah. Wajahnya di cermin bukan lagi wajah manusia. Sementara itu, Riana juga berada di neraka. Dipanggil ke ruang kepala cabang, di hadapannya seorang nenek berusia 70-an lebih sedang marah-marah. Ibu Siti, nasabah kita, mengajukan keluhan ke OJK. Katanya ada penarikan dana 300 juta tanpa izin, bukan begitu Bu? Kan sudah saya jelaskan, kalau ditarik sebagian dan diinvestasikan ulang, keuntungannya. Saat Riana mencoba membela diri, nenek itu menghentakkan tongkatnya ke lantai. Dasar maling, kapan aku suruh kau tarik uangku? Kau curi stempelku dan tanda tangan sendiri kan? Kembalikan uangku. Kepala cabang menatap Riana dengan tajam dan berkata, Riana, ini pemalsuan dokumen dan penggelapan. Sebelum saya panggil polisi, sebaiknya Anda selesaikan secara damai. Riana berjalan terhuyung-huyung ke gang belakang kantor dan terduduk. Di ponselnya, puluhan pesan tagihan kartu kredit menumpuk. Habislah aku akan masuk penjara. Malam itu, Baskara dan Riana bertemu di apartemen rahasia mereka. Duduk berhadapan di ruangan gelap, wajah keduanya pucat pasi. Ada cara lain, aku bisa ditahan. Saat Baskara mengerang sambil menjambak rambutnya, Riana berkata dengan suara gemetar. Kita temui pemilik tanah itu, si Michelle Wulandari. Dia perempuan, hatinya pasti lembut. Kita berlutut dan memohon agar dendanya dihapuskan. Tanahnya kita relakan, benar, hanya itu caranya. Tapi bagaimana kita bisa bertemu kalau dia tidak menjawab telepon? Tepat pada saat itu, sebuah amplop tebal diselipkan dari bawah pintu apartemen. Baskara terkejut dan mengambilnya. Itu adalah undangan mewah berhias emas. Kami mengundang Anda. Pesta amal dan presentasi investor untuk peresmian pembangunan Panti Reda. Besok malam pukul 7 di Hotel Grand Hyatt. Direktur Nusantara Capital Investment, Michelle Wulandari. Riana merebut undangan itu dan bersorak. Ini dia, Michelle mengadakan pesta. Kita bisa bertemu dengannya di sana. Peresmian pembangunannya kan belum dimulai. Pesta peresmian apa? Apa itu penting? Yang penting kita punya kesempatan untuk berlutut dan memohon padanya. Ini adalah kesempatan dari langit, namun ada masalah. Jangankan pakaian untuk pergi ke pesta, ongkos taksi pun mereka tidak punya. Barang-barang mewah sudah habis dijual dan saldo di rekening mereka nol. Bagaimana ini? Ada aturan berpakaian juga. Riana menggeledah lemarinya dan mengeluarkan sebuah tas tangan mewah yang tersimpan di sudut tas Chanel yang dulu dihadiahkan Baskara. Kita jual ini saja, keduanya berlari ke Pegadaian. Ini bisa laku berapa? Kondisinya agak jelek, 20 juta. Apa? Ini belinya 150 juta. Kalau tidak mau, ya sudah. Karena desakan pemilik Pegadaian, mereka terpaksa menyerahkan tas itu. Baskara juga melepaskan jam tangan mas kawinnya. Dengan uang yang terkumpul, keduanya pergi ke butik penyewaan pakaian mewah. Tolong yang paling kelihatan berkelas, malam ini hidup kami dipertaruhkan. Riana menyewa gaun hitam yang glamor dan Baskara menyewa tuxedo. Penampilan keduanya di cermin hanya tampak bagus di luar, tetapi di dalam mereka adalah cangkang kosong yang sudah membusuk. Malam pesta. Di ballroom hotel yang diterangi lampu gantung mewah, penuh dengan tokoh-tokoh penting. Kuartet gesek memainkan waltz yang elegan dan para pelayan menyajikan sampahnya. Saat Baskara dan Riana masuk, petugas keamanan di pintu memeriksa undangan mereka. Tamu VIP Ibu Direktur Michelle Wulandari.
ya. Silakan ke meja di dalam. Keduanya duduk di meja di sudut dengan perasaan sangat minder. Orang-orang di sekitar mereka tertawa dan berbincang dengan santai, tetapi keduanya bahkan sulit menelan air liur. Mas, begitu Michelle Wulandari muncul, kita langsung lari dan berlutut, ya. Mengerti? Iya. Malu bukan apa-apa. Yang penting selamat. Entah berapa lama mereka menunggu, tiba-tiba lampu ballroom meredup dan sebuah lampu sorot menyorot panggung. Seorang MC naik ke panggung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih telah menunggu. Saya akan memperkenalkan perancang proyek Panti Reda ini dan juga pemilik sejati dari tanah ini. Dengan iringan musik yang megah, sebuah pintu besar di belakang panggung terbuka. Lampu sorot menerangi puncak tangga. Di sana berdiri seorang wanita dengan gaun merah yang sangat elegan dan mempesona. Rihanna mencubit lengan Baskara dan berbisik. Itu dia orangnya, Michelle. Mas, siap-siap. Wanita itu perlahan menuruni tangga. Tetapi, wanita itu melepaskan kacamata hitamnya, lalu melepas wig bob yang dipakainya. Rambut panjangnya terurai dan wajah yang akrab di balik riasan tebal itu terlihat jelas di bawah sorotan lampu. Mata Baskara membelalak seolah akan robek, napasnya tercekat itu. Rihanna juga menjerit seperti melihat hantu dan mundur. Tidak mungkin. Suryani? Bukankah Suryani seharusnya di panti? Wanita di atas panggung itu memegang mikrofon, tersenyum dingin dan berkata, "Selamat datang, sudah lama tidak bertemu. Suamiku, Baskara Aditama, dan sahabatku, Rihanna Pertiwi." Suara istrinya, Suryani Wulandari, yang telah lama terlupakan, menggema di seluruh ballroom. Baskara sontak berdiri dari kursinya dan menjerit. Napasnya seolah berhenti. "Suryani, apa-apaan ini semua?" Rihanna juga mundur dengan wajah sepucat kertas. Kakinya gemetar hebat hingga sulit untuk berdiri. Tidak mungkin, Ao seharusnya ada di panti rehabilitasi. Para tamu mulai berbisik-bisik. Suryani perlahan menuruni tangga sambil tersenyum dingin. Dengan gaun merahnya yang menjuntai, ia tampak seperti ratu yang kembali dari neraka. Suryani mendekatkan mikrofon ke bibirnya dan berkata, "Selamat datang. Apa kalian suka dengan tanah yang kalian beli dengan harga nyawaku, Baskara?" Yang baru sadar tiba-tiba mengubah ekspresinya saat menyadari tatapan para tamu. Ia mulai berakting. "Sayang, kau masih hidup? Ya Tuhan, aku sudah mencarimu kemana-mana." Baskara berlari ke depan panggung, berpura-pura terharu dengan air mata berlinang dan mencoba memeluk Suryani. Namun, Suryani menepis tangan Baskara dengan kasar, suara tamparan menggema di ballroom. "Singkirkan tangan kotormu. Jangan berakting murahan. Mencariku, kau yang membuang orang sehat ke panti rehabilitasi di gunung." Bisik-bisik di antara para tamu semakin keras. Baskara panik dan mengelak. "Itu salah paham. Aku melakukannya agar kau bisa berobat di tempat yang udaranya bagus karena kau sakit. Aku sangat khawatir." Saat itu Rihanna yang juga sadar maju ke depan. Ia juga mencoba berakting menangis. "Suryani, syukurlah kau baik-baik saja. Aku setiap malam berdoa, takut terjadi apa-apa denganmu." Saat Rihanna mencoba memegang tangan Suryani, Suryani mundur seolah melihat serangga. Berdoa, "Kalian yang di depan ruang operasi tertawa-tawa menungguku mati." Saat itu Suryani menjentikkan jarinya. Layar besar di belakang panggung menyala. Para tamu terhormat sekalian, mari kita lihat betapa sayangnya suami dan sahabat terbaik saya ini kepada saya. Di layar, tanggal muncul, hari operasi kanker lambung, dengan teks ruang tunggu operasi, sebuah rekaman suara diputar melalui speaker. Kalau dia meninggal saat operasi, asuransi kematiannya 10 miliar. Bukankah itu lebih baik? "Mas, kamu jenius. Kita juga sudah tanda tangan surat penolakan resusitasi. Jadi kalau dia meninggal pun kita tidak bisa disalahkan." Ballroom seketika menjadi riuh. Wajah Baskara benar-benar pucat. "Itu bohong. Itu rekayasa suara dengan teknologi sekarang." Baskara berteriak, tetapi layar tidak berhenti. Kali ini rekaman CCTV panti rehabilitasi diputar. Adegan Baskara mendorong Suryani yang lukanya belum sembuh di kursi roda seperti barang. Adegan ia memberikan amplop uang kepada kepala panti sambil berkata, "Awasi dia agar tidak bisa keluar."
Semuanya ditampilkan dengan jelas. Ballroom dipenuhi dengan kengerian dan kemarahan. Ya Tuhan, apa itu manusia? Itu percobaan pembunuhan. Kita hampir berinvestasi dengan orang-orang seperti ini. Ini bukan panti reda tapi sarang penipu. Para wartawan mengerumuninya dengan kilatan blitz. Baskara menutupi wajahnya dan berteriak, "Jangan foto, ini semua fitnah. Aku akan panggil pengacara." Riana berteriak histeris, "Kami yang ditipu. Proyek ini semua rekayasanya. Kami korbannya." Suryani memberi isyarat sekali lagi. Layar berganti. "Korban? Kalau begitu jelaskan ini." Kali ini, rincian penggelapan Riana yang muncul. Rekening koran dari nasabah nenek yang menjadi masalah di kantor cabang beberapa hari lalu. Nasabah Siti Aminah, penarikan dana 300 juta tanpa izin. Penarik, Riana Pertiwi. Riana menjerit, "Tidak, hentikan itu sekarang juga." Suryani tersenyum dingin dan berkata, "Coba saja bilang ini rekayasa. Ini dokumen asli yang sudah diserahkan ke polisi." Riana terduduk di lantai, gemetar, tetapi penghakiman Suryani tidak berhenti di situ. "Ngomong-ngomong, Direktur Baskara Aditama, bagaimana kabar anak-anak kita di Amerika?" Pupil mata Baskara bergetar hebat. Layar terbagi dua, menampilkan perbandingan. Rincian transfer dana anak 6 bulan terakhir, 0 rupiah. Penggunaan kartu kredit Riana Pertiwi periode yang sama 2,4 miliar rupiah. Tas mewah 1,8 miliar, jam tangan Suryani berkata dengan jelas di mikrofon. "Biaya kuliah dan asrama anak-anak tidak dikirim sepeser pun sampai mereka diusir. Sementara kau membelikan barang-barang mewah untuk selingkuhanmu miliaran rupiah. Dan kau masih merasa menjadi seorang ayah?" Baskara membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata-kata untuk membela diri. Tak lama kemudian, surat resmi dari universitas di Amerika muncul di layar. Pemberitahuan pengeluaran dari asrama akibat tunggakan biaya kuliah. Suryani melanjutkan dengan perlahan. "Putra kita tidur di sofa rumah temannya sambil bekerja paruh waktu di 3 tempat. Semua itu karenamu." Lutut Baskara lemas dan ia terduduk di lantai. "Itu terpaksa kulakukan untuk biaya rumah sakit ibu mereka." Sampai akhir pun ia menyalahkan Suryani. Suryani tertawa sinis. "Biaya rumah sakit? Kau sudah terima uang asuransiku kan? Kemana semua uang itu? Kau pakai untuk bayar utang judi dan bersenang-senang dengan wanita ini kan?" Baskara benar-benar hancur. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan mengerang. Suryani memberikan pukulan terakhir. "Dan jangan khawatir, anak-anak tidak kelaparan. Saat kau memutus uang mereka, aku yang mengirimkannya." Di layar muncul bukti transfer dengan nama pengirim Suryani Wulandari yang setiap bulan mengirimkan biaya kuliah dan hidup. Itu adalah tindakan yang telah disiapkannya dengan bantuan Eyang Wiro. Para tamu mencemooh, "Dasar binatang. Uang untuk pendidikan anak pun disentuh." Suryani mengeluarkan kontrak dari sakunya dan mengangkatnya. "Baiklah, reuni keluarga yang mengharukan sudah selesai. Sekarang saatnya perhitungan. Kalian ingat pasal 15 kontrak? Jika pembangunan tidak dimulai dalam 1 bulan, denda 500 miliar rupiah." Suryani menatap keduanya dengan tatapan dingin. "Sekarang bayar 500 miliar itu?" Kalau tidak bisa, Suryani menyeringai dan berkata dengan dingin, "Akan kubuat kalian membusuk seumur hidup di penjara." Tepat pada saat itu, pintu ballroom terbuka lebar dan polisi berseragam serta penyidik kejaksaan masuk. "Baskara Aditama, Riana Pertiwi, Anda kami tangkap atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, penggelapan dan penipuan." Ketua tim audit dari perusahaan Baskara juga muncul dengan membawa dokumen. "Pak Direktur, semua bukti penggelapan dana perusahaan sudah ada. Jangan mempermalukan perusahaan lagi. Ayo ikut kami." Klik, borgol dingin mengunci pergelangan tangan Baskara dan Riana. Di tengah hujan blitz kamera, keduanya diseret keluar seperti binatang. Sambil diseret, Baskara menoleh ke belakang dan berteriak putus asa. "Sayang, tolong aku tidak punya uang, aku tidak mau masuk penjara." Suryani mengangkat gelas anggurnya dan menjawab dengan dingin, "Bayar dengan tubuhmu di penjara. Itulah takdirmu." Riana juga menangis dan memohon, "Suryani, kita kan sahabat 30 tahun.
Tolong maafkan aku sekali ini saja. Suryani tersenyum dingin. Sahabat, selama 30 tahun aku salah mengira Sampah sebagai sahabat. Jangan pernah sebut namaku lagi. Mobil polisi pergi dengan suara sirene yang meraung-raung. Para tamu yang menyaksikan bertepuk tangan. Itu adalah sorakan atas jatuhnya kejahatan dan pujian atas kemenangan Suryani. Suryani berdiri sendirian di panggung, menatap keluar jendela. Musim dingin yang panjang telah berakhir dan rasanya musim semi akhirnya datang. Setahun kemudian, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ruang sidang pidana 318. Ruang sidang penuh sesak dengan wartawan dan para korban. Baskara dan Riana yang mengenakan seragam tahanan biru tampak 10 tahun lebih tua dari setahun yang lalu. Wajah mereka kuyu dan tidak ada vitalitas sama sekali. Hakim mulai membacakan putusan. Terdakwa Baskara Aditama telah memanfaatkan kondisi sakit pasangannya untuk menelantarkannya dan menggelapkan dana perusahaan sebesar 10 miliar rupiah. Terdakwa juga bersekongkol menipu korban dalam skema investasi senilai 50 miliar rupiah serta merampas biaya pendidikan anak-anaknya yang menjadi penyebab utama kehancuran keluarga. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, perbuatan terdakwa sangat tercela. Hakim berhenti sejenak, lalu membacakan amar putusan dengan khidmat. Dengan ini menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun kepada terdakwa Baskara Aditama. Palu hakim diketuk 3 kali. Baskara terhuyung-huyung seolah kakinya lemas. Bahkan pengacaranya pun menggelengkan kepala dan menghela napas. Selanjutnya, giliran Riana. Terdakwa Riana Pertiwi telah menyalahgunakan posisinya sebagai agen asuransi untuk menggelapkan dana polis 12 nasabah lansia dengan total 3 miliar rupiah. Terdakwa juga memanfaatkan kepercayaan korban yang merupakan sahabatnya untuk menghancurkan rumah tangganya dan terlibat aktif dalam tindak pidana penipuan. Riana merapatkan kedua tangannya dan gemetar. Menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun kepada terdakwa Riana Pertiwi. Riana langsung menangis histeris dan terduduk di lantai. Yang mulia, saya hanya disuruh. Saya tidak bersalah, tetapi hakim tetap dingin. Selama proses penyidikan, kedua terdakwa terus saling menyalahkan dan tidak menunjukkan penyesalan. Kerugian para korban juga belum dipulihkan sama sekali, sehingga hukuman berat tidak dapat dihindari. Petugas penjara memegangi kedua terdakwa dari samping dan mengangkat mereka. Saat diseret keluar, Baskara melihat Suryani yang duduk di bangku penonton dan berteriak, "Sayang Suryani, aku salah. Tolong tulis surat permohonan keringanan hukuman. Tolong aku." Suryani hanya menatapnya tanpa bergerak. Eyang Wiro yang duduk di sebelahnya bertanya pelan, "Apa kau merasa lega?" Suryani menggelengkan kepala dan menjawab dengan tenang, "Bukan lega. Rasanya seperti akhirnya aku bisa benar-benar menghapus orang itu dari hidupku. Aku merasa lega." Saat keluar dari ruang sidang, para wartawan mengerumuninya. "Ibu Suryani, mohon satu patah kata." Suryani berhenti sejenak di depan mikrofon, lalu berkata dengan suara tenang, "Saya bersyukur bahwa akal sehat, yaitu siapa yang berbuat salah harus dihukum, ditegakkan. Semoga ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi mereka yang mengalami penderitaan seperti saya." Beberapa hari kemudian, di ruang kunjungan tahanan, Baskara bertemu dengan pengacara pro bono. Pengacara itu menyodorkan setumpuk dokumen tebal. "Pak Baskara, situasinya tidak baik. Pihak perusahaan mengajukan gugatan perdata untuk pengembalian dana 10 miliar dan ganti rugi atas pencemaran nama baik." Baskara memegangi kepalanya. "Bagaimana saya bisa membayarnya? Saya di penjara." Pengacara itu menjawab dengan datar, "Gugatan perdata terpisah dari pidana." Setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, semua rekening, asuransi, bahkan dana pensiun Anda di masa depan atas nama Baskara akan disita. Setelah keluar dari penjara pun, Anda akan hidup sebagai orang yang masuk daftar hitam kredit. Di ruang kunjungan sebelah, kondisi Riana lebih menyedihkan. "Ibu Riana, para nasabah korban mengajukan gugatan kolektif, termasuk uang damai totalnya lebih dari 5 miliar. Uang jaminan apartemen Anda yang sekarang juga sudah disita. Pak pengacara, kalau saya keluar nanti,
saya tidak punya tempat tinggal. Apa saya harus hidup di jalanan? Riana menangis, tetapi pengacara itu dengan dingin membereskan dokumennya dan berdiri. Itu tanggung jawab Anda sendiri. Namun, neraka yang sesungguhnya yang akan mereka hadapi adalah hal lain, yaitu kontrak dengan Suryani. Surat somasi tiba untuk Baskara dan Riana. Pengirimnya, Suryani Wulandari. Permohonan perintah pembayaran denda 500 miliar rupiah telah diajukan. 500 miliar rupiah. Uang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar seumur hidup, bahkan jika mereka terlahir kembali. Suryani menggunakan putusan ini sebagai dasar untuk mendaftarkan mereka ke dalam daftar hitam debitur. Sekarang, bahkan setelah keluar dari penjara pun, mereka tidak akan bisa membuat satu nomor ponsel atas nama mereka sendiri. Benar-benar mati secara sosial. Sebulan kemudian, Suryani sedang minum teh di ruang kerja Eyang Wiro. Eyang, jujur saja, 500 miliar itu. Uang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar sampai mati. Eyang Wiro tertawa kecil dan meletakkan cangkir tehnya. Tujuannya bukan untuk mendapatkan uangnya. Tujuannya adalah untuk membelenggu mereka dengan utang itu agar mereka menderita seumur hidup. Mereka sekarang tidak akan bisa melakukan apa-apa selain bernapas. Suryani juga mengangguk. Benar, itulah balas dendam yang sesungguhnya. Eyang Wiro memberikan sebuah amplop dokumen kepada Suryani. Ngomong-ngomong, coba lihat ini. Suryani membuka amplop itu dan menemukan surat izin perubahan peruntukan lahan. Itu adalah tanah enklave yang bermasalah. Loh, bagaimana bisa? Bukankah itu daerah yang sama sekali tidak boleh dibangun? Aku mengajukan proposal ke pemerintah kota. Aku akan menghibahkan sebagian tanahku untuk dijadikan jalan umum. Pemerintah kota senang dapat jalan gratis, aku senang tanahku tidak terisolasi lagi. Sama-sama untung kan? Eyang Wiro mengedipkan mata dan tersenyum. Suryani terkesan. Ternyata begini, cara menggunakan uang dan otak, pikirnya. Harga tanahnya sudah naik 10 kali lipat. Sekarang kita bisa membangun gedung di sana. Bagaimana menurutmu, Bu Suryani? Mata Suryani berbinar. Eyang, saya punya satu permintaan. Katakan saja. Saya ingin membangun tempat singgah gratis untuk para penderita kanker yang tidak punya tempat tinggal. Setelah mengalaminya sendiri, saya tahu bahwa tidak punya uang dan tempat tinggal itu lebih menyakitkan daripada sakit fisik. Eyang Wiro tersenyum puas dan mengangguk. Aku sudah menduganya. Aku bahkan sudah menyiapkan denahnya. Bagaimana kalau namanya Wisma Harapan Kasih? Mata Suryani berkaca-kaca. Sempurna. Terima kasih banyak. Malam itu, Suryani menyalakan laptopnya dan melakukan panggilan video dengan anak-anaknya di Amerika. Di layar, muncul putra dan putrinya dengan wajah ceria. Ibu? Iya, sayang-sayangku. Kalian makan dengan baik kan? Putranya tersenyum malu-malu dan berkata, Bu, aku dapat peringkat pertama semester ini. Dapat beasiswa penuh, jadi biaya kuliah semester depan aman. Bu, aku juga diterima magang. Jadi ibu tidak perlu kirim uang saku lagi. Suryani mengelus layar dan berkata, hebat anak-anakku, jangan terlalu memaksakan diri, jaga kesehatan. Bagi ibu, kalian sehat adalah bakti terbesar. Putrinya bertanya dengan hati-hati, Bu, putusan kasus ayah sudah keluar kan? Suryani terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, iya. Dia sudah menerima hukumannya. Kalian tidak perlu memikirkannya. Mulai sekarang, orang itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Kalian hanya perlu menjalani hidup kalian dengan baik. Baik, Bu. Setelah lulus, kami akan langsung pulang dan membahagiakan ibu. Kami sayang ibu. Setelah selesai menelepon, Suryani membuka jendela. Dari udara malam, tercium aroma tanah yang cukup hangat. Musim dingin yang panjang telah berlalu dan akhirnya musim semi yang sesungguhnya datang. Suryani menatap bintang-bintang di langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Suryani, kau sudah bekerja keras. Sekarang saatnya bahagia. 6 bulan kemudian di pinggiran Jakarta, di tanah enklave tempat Baskara dan Riana pernah memimpikan 500 miliar rupiah. Sekarang, di tempat itu bukan lagi semak belukar.
melainkan sebuah bangunan bata 2 lantai yang indah berdiri tegak. Setelah Eyang Wiro menghibahkan jalan masuk ke pemerintah kota, tanah itu berubah menjadi lokasi strategis. Di tamannya, pohon-pohon rindang berpadu serasi dan bangku-bangku yang tersebar di mana-mana disinari oleh cahaya matahari yang hangat. Di pintu masuk tergantung sebuah papan nama kayu yang sederhana namun hangat, Wisma Harapan Kasih. Untuk hari terhangat Anda, pada hari peresmian, Suryani mengenakan setelan hitam yang rapi dan berdiri untuk pemotongan pita. Eyang Wiro yang berdiri di sebelahnya bertepuk tangan dengan ekspresi puas. Selamat Direktur, akhirnya kau berhasil. Semua ini berkat Eyang. Kalau sendirian saya tidak akan pernah bisa memimpikannya. Saat mata Suryani berkaca-kaca, Eyang Wiro menepuk bahunya. Setelah upacara peresmian selesai, para penghuni pertama mulai masuk. Sebagian besar adalah penderita kanker stadium akhir yang ditelantarkan keluarga atau tidak punya tempat tinggal karena tidak punya uang. Seorang nenek mengelus-elus selimut yang tertata rapi sambil menangis. Bu Direktur, apa benar di sini tidak perlu bayar? Saya tidak punya apa-apa. Suryani menggenggam tangan kasar nenek itu dengan kedua tangannya. Iya Nek, jangan khawatir. Di sini bukan tempat untuk membayar tapi tempat untuk beristirahat dengan tenang. Makan yang enak dan pikirkan kesehatan saja. Aduh, terima kasih. Terima kasih banyak. Nenek itu membenamkan wajahnya di punggung tangan Suryani dan menangis. Hati Suryani terasa hangat. Kebahagiaan yang berat dan hangat yang tidak bisa dibandingkan dengan kepuasan dari balas dendam memenuhi dadanya. Namun, di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Saat musim berganti dan musim dingin tiba, sebuah kabar duka datang. Eyang Wiro yang penyakit kronisnya memburuk, jatuh sakit, terbaring di ruang VIP rumah sakit. Eyang Wiro tampak sangat kurus dalam beberapa hari. Ia bernapas dengan terengah-engah, bergantung pada selang oksigen. Eyang, saya datang. Suryani datang. Saat Suryani menggenggam erat tangannya yang kurus, Eyang Wiro dengan susah payah membuka matanya. Direktur, Au datang. Suara Eyang Wiro serak seperti daun kering. Eyang, bertahanlah sedikit lagi. Nanti kalau musim semi, kita lihat bunga sakura di Wisma bersama-sama. Eyang Wiro tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tahu kondisiku. Waktuku sudah tiba. Berkatmu, masa tuaku terasa sangat hangat. Jangan bicara seperti itu. Saya yang lebih banyak menerima dari Eyang. Air mata yang ditahan Suryani akhirnya jatuh berderai. Eyang Wiro mengangkat tangannya yang gemetar dan menepuk-nepuk punggung tangan Suryani. Bu Suryani, titip Wisma Harapan Kasih ya. Bagiku, kau sudah seperti putriku sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kekuatan di tangan Eyang Wiro perlahan menghilang. Wajahnya tampak damai. Bunyi mesin monitor jantung berbunyi panjang. Eyang, beristirahatlah dengan tenang. Terima kasih banyak. Eyang Wiro dengan diantar oleh Suryani mengakhiri perjalanan panjangnya. Pemakaman diselenggarakan dengan tenang dan bermartabat dengan Suryani sebagai pihak keluarga, anak-anaknya yang pernah menuduh ayahnya gila karena harta tidak pernah muncul di pemakaman. Beberapa hari kemudian, pengacara membacakan surat wasiat. Seluruh harta saya diwariskan kepada Suryani Wulandari. Semoga uang ini dapat digunakan untuk menerangi tempat-tempat yang gelap di dunia melalui Yayasan Wisma Harapan Kasih. Suryani memeluk surat wasiat itu di dadanya dan menangis tanpa henti. Itu bukan sekadar uang, melainkan kepercayaan dan cinta dari Eyang Wiro. Musim kembali berganti dan bulan April yang penuh dengan bunga sakura tiba. Suryani duduk di ruang periksa pusat kanker di sebuah rumah sakit besar. Hari itu adalah hari untuk mendengar hasil pemeriksaan rutin. Dokter menatap monitor dan tersenyum. Selamat Ibu Suryani, Anda dinyatakan sembuh total. Suryani tidak percaya dengan telinganya. Sembuh? Apa tidak ada lagi sel kanker di tubuh saya? Benar, bersih total. Anda sudah berjuang selama 5 tahun. Mulai sekarang Anda bukan lagi pasien, tapi orang sehat biasa. Keluar dari rumah sakit, Suryani berhenti dan menatap langit. Langit biru tanpa awan terbentang begitu cerah hingga menyilaukan. Aku hidup, aku benar-benar hidup. Suryani menghirup dalam-dalam udara musim semi. Ia baru sadar betapa manisnya udara. Saat itu ponsel di sakunya bergetar.
putranya dari Amerika. Bu, aku dan adik sekarang sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Bukankah kalian bilang akan datang minggu depan? Kami sengaja datang lebih awal untuk memberi kejutan pada ibu. Kami akan langsung ke Wisma sekarang. 2 jam kemudian, di Taman Wisma, putra dan putrinya yang turun dari taksi langsung berlari begitu melihat Suryani. Penampilan mereka jauh lebih dewasa dari setahun yang lalu. Ibu, ketiga orang itu berpelukan di bawah pohon sakura. Wajah ibu terlihat jauh lebih baik, benar-benar sudah jadi direktur yang keren. Putriku juga semakin cantik. Kalian makan dengan baik kan? Putranya menggenggam erat tangan Suryani dan berkata dengan serius, Bu, terima kasih sudah menunggu kami menyelesaikan studi dan tidak membiarkan kami datang ke wisuda. Kami akan hidup dengan baik agar biaya kuliah yang ibu kirimkan tidak sia-sia. Putrinya juga menangis dan memeluk ibunya. Bu, sekarang aku sudah bekerja, jadi uang jajan ibu, biar aku yang tanggung. Kami akan berbakti. Suryani merasa hatinya penuh saat melihat anak-anaknya yang telah tumbuh dewasa, anak-anak yang hampir hancur karena kebohongan suami mereka, kini kembali dengan tegak. Iya, kalian kembali dengan sehat saja sudah cukup bagi ibu. Menjelang senja, ketiga orang itu duduk berdampingan di bangku taman, menatap matahari terbenam. Di taman, para pasien berjalan-jalan digandeng oleh keluarga mereka, dan dari suatu tempat terdengar alunan musik yang lembut. Setiap kali angin bertiup, kelopak bunga sakura berjatuhan seperti salju. Putrinya menyandarkan kepalanya di bahu Suryani dan bertanya, Bu, apa ibu bahagia sekarang? Suryani menatap gedung Wisma, lalu kedua anaknya yang tegar secara bergantian. Dan perlahan ia tersenyum. Saat ini adalah saat paling bahagia dalam hidup ibu. Suryani bergumam dalam hati, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai ibu yang tangguh, melainkan hidup sepenuhnya sebagai Suryani Wulandari. Inilah musim semi yang sesungguhnya. Senyum damai Suryani merekah di tengah senja yang kemerahan. Musim dingin yang panjang dalam hidupnya telah berlalu dan akhirnya musim semi yang sesungguhnya telah tiba.